so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Saya akan menjelaskan yaitu seni dan arsitektur Islam. Nah, kita akan mengetahui apa itu seni. Seni itu merupakan hasil kegiatan rohani atau aktivitas batin yang direplikasikan dalam bentuk karya yang pada akhirnya dapat membangkitkan perasaan orang yang melihatnya. Nah, kemudian seni ini memiliki ada beberapa seni, yaitu ada seni musik atau seni suara, kemudian ada seni tari atau seni gerak, kemudian ada seni drama, dan yang terakhir itu ada seni rupa. Kemudian seni itu dalam Islam. Seni Islam itu adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Kemudian kita akan mengetahui arsitektur. Arsitektur itu apa sih? Arsitektur itu merupakan cermin tata nilai yang berwujud bangunan dengan struktur-struktur yang ada. Nah, kemudian arsitektur Islam itu adalah cara membangun yang islami, tidak bertentangan dengan hukum syariah, tanpa batasan terhadap tempat dan fungsi bangunan, namun lebih pada karakter islaminya dalam hubungan dengan desain, bentuk, dan dekorasi. Kemudian arsitektur dalam tradisi Islam. Nah, perkembangan arsitektur Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-15 itu meliputi perkembangan struktur, seni dekorasi, ragam hias, dan tipologi bangunan. Perkembangan arsitektur Islam sangat luas, meliputi di berbagai Eropa, Afrika, hingga Asia Tenggara. Karenanya, perkembangan di setiap daerah berbeda dan mengalami penyesuaian dengan budaya dan tradisi setempat, serta kondisi geografisnya. Kemudian, contoh arsitektur Islami bisa kita ketahui itu seperti bangunan masjid, kemudian bangunan Taj Mahal yang ada di India, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang kesastraan dan pengetahuan Islam. Nah, kita akan mengetahui apa itu sastra. Sastra itu adalah sebuah karya yang bersifat fiksi atau non-fiksi yang ditulis oleh pengarang untuk menyampaikan informasi. Kemudian sastra dalam ajaran Islam itu dikemukakan dalam Al-Ruqi yang dimana menjelaskan hubungan antara sastra dengan Islam, seperti dalam isi Al-Quran telah memberikan inspirasi banyak pemikir, seniman maupun ulama pada masa itu untuk menulis kitab dan karya sastra. Kemudian pengaruh sastra dalam kehidupan dan perkembangan Indonesia, di mana sastra memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat terlihat dari berbagai aspek seperti kemampuannya untuk mengajar nilai-nilai kebaikan, memungkinkan seseorang untuk memahami kehidupan serta menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran sehari-hari. Sastra juga dapat mempengaruhi pola pikir seseorang dan memiliki peran penting dalam membawa masyarakat ke arah perubahan baik dalam segi budaya maupun sosial. Kemudian perkembangan sastra di Indonesia ini meliputi kesusastraan Melayu lama, kemudian kesusastraan Indonesia modern, zaman kebangkitan sastra, dan zaman perkembangan sastra, masa kelahiran sastra, dan masa perkembangan sastra, serta Indonesia tumbuh dan berkembang dari budaya Indonesia yang beragam, beraneka ragam. Baik, yang ketiga itu saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan dalam tradisi Islam. Nah, pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan juga dapat dilakukan melalui berbagai metode
dan lingkungan, termasuk lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian, apa itu tradisi? Tradisi itu adalah serangkaian kebiasaan, kepercayaan, atau perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk mengutamakan nilai-nilai kepercayaan, sejarah, dan identitas budaya. Nah, pendidikan dalam tradisi Islam ini pendidikan dalam yang Islam mencakup beberapa nilai dan praktik yang diwarisi dari masa lalu. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Jawa misalnya meliputi masalah keimanan, kehidupan sosial, silaturahmi, saling menghargai, dan persaudaraan. Kemudian contohnya tuh tradisi dalam dunia pendidikan Islam itu seperti pesantren kan. Baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang etika dan moralitas dalam Islam. Nah, etika dan moralitas ini adalah dua konsep yang seringkali dianggap sama, namun sebenarnya memiliki perbedaan, yang dimana etika ini merujuk pada kajian tentang apa yang benar atau salah. Sementara moral ini lebih mementingkan beratkan pada aturan-aturan yang mengatur perilaku seorang. Nah, pada perbedaan lainnya adalah etika ini memandang tingkah laku manusia, sedangkan moral ini memandang perilaku manusia. Kemudian sumber etika dalam Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan bagaimana cara berbuat baik. Sementara sumber moralitas dalam Islam itu meliputi 3, yaitu ada Al-Quran, kemudian Sunnah, dan yang terakhir itu akhlak. Nah, Al-Quran ini menjadi sumber utama dalam agama Islam dan memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Kemudian Sunnah atau hadis yang merupakan sumberan ajaran Islam yang menjelaskan cara bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan kebijakan Allah SWT. Kemudian yang ketiga itu akhlak. Akhlak ini dalam Islam mencakup perilaku, etika, dan moral yang harus diberikan oleh individu dalam menjaga keharmoni dan kesejahteraan dalam hidup. Kemudian ada contoh etika dan moralitas dalam Islam seperti takwa, ihsan, adab, kejujuran, kasih sayang, kemudian menahan amarah, kemudian berbaik kepada orang lain, jangan sombong dan angkuh, kemudian dilarang memakan binatang mati, darah, dan daging babi. Baik, materi yang selanjutnya itu kontribusi Islam terhadap peradaban di dunia. Saya akan menjelaskannya, yang dimana kontribusi Islam adalah sumbangan atau pengaruh agama Islam terhadap berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Sebagai agama Islam yang mengajarkan ajaran moral dan etika, Islam berperan penting dalam membentuk nilai-nilai masyarakat yang beradab dan bermartabat. Kemudian Islam ini memiliki pengaruh yang sangat luas dan beragam di berbagai bidang kehidupan. Nah, seperti contohnya itu meliputi agama dan moralitas, kemudian masyarakat dan kemanusiaan, kemudian pendidikan Islam, kemudian sains dan teknologi, kemudian seni dan budaya Islam, dan yang terakhir itu ekonomi. Kemudian perkembangan peradaban dunia. Nah, perkembangan peradaban dunia ini mencakup sejarah panjang umat manusia dari zaman dahulu hingga saat ini. Nah, proses mencakup beberapa peristiwa penting seperti revolusi industri, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, penemuan ilmiah, serta perubahan sosial dan politik yang penting. Kemudian kontribusi Islam terhadap peradaban Barat. Nah, yang dimana itu penyebaran pengaruh dan tulisan klasik
atau yang sering kita temui itu Yunani dan Romawi. Kemudian kemajuan dalam sains dan matematika, kemudian pengembangan sistem pemeliharaan, kemudian seni dan arsitektur, kemudian filsafat dan teknologi. Kemudian kontribusi Islam terhadap sains dan teknologi ini meliputi berbagai, yaitu matematika, astronomi, kemudian kedokteran, kemudian arsitektur, kemudian optik, kemudian pengembangan mesin. Baik, itulah dari penjelasan dari saya, yang dimana kita menjelaskan itu tadi tentang seni dan aksesoris Islam, kemudian kesusastraan dan pengetahuan Islam, kemudian pendidikan dalam tradisi Islam, kemudian etika dan moralitas dalam Islam, kemudian terakhir tadi itu kontribusi Islam terhadap peradaban di dunia. Nah, jadi dari penjelasan dari saya tadi, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian dari video dari saya. Saya minta maaf bila ada kesalahan dari ucapan atau perkataan dari yang saya jelaskan. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.